Selalu ada kontroversi kalau membahas tentang The Special One, Jose Mourinho. Tapi di sela-sela image kontroversinya itu, selalu terselip beberapa gelar sebagai pembuktian. Mourinho tetaplah Mourinho, pelatih bermental juara sekaligus jaminan trofi. Namun kini, kegagalannya kala melawan Sevilla di final Europa League memunculkan pertanyaan. Apakah memang benar Jose Mourinho sudah habis? Musim 2002-2003 adalah awal yang cemerlang dirinya bersama Porto. The Dragon berhasil menggondol hat-trick gelar yakni Piala UEFA, juara Liga Portugal dan juara Piala Portugal. Yang lebih mengesankannya lagi, di musim berikutnya ia mengejutkan Eropa dengan menjadi juara Liga Champions 2003-2004. Dari situlah namanya melambung sebagai pelatih top papan atas Eropa. Bergabung bersama proyek Abramovich di Chelsea adalah jalan karir Mourinho selanjutnya. Ia digelontorkan banyak pundi-pundi uang oleh Taipan Rusia itu untuk membangun tim. Di tangannya lah puasa gelar Liga Inggris The Blues selama 50 tahun akhirnya bisa terpatahkan. Gelar back-to-back Liga Inggris musim 2004-2005 dan 2005-2006 jadi bukti ia adalah The Special One. Taktik 4-2-3-1 ala Mourinho ketika di Chelsea kala itu masih memeragakan sepak bola yang atraktif dan menyerang. Dengan didukung para pemain top yang datang, taktik itu mampu menggilas para lawan-lawannya. Di zaman itu Mourinho belum mengenal taktik parkir bus. Namun sayang, kepemimpinan Mourinho di Chelsea hanya sampai 2007. Mourinho gagal memberikan gelar Liga Inggris di musim 2006-2007. Dan puncaknya pada awal musim 2007-2008, ia diberhentikan setelah hanya mengoleksi 11 poin dari 6 laga Liga Inggris. Dari hasil ini muncul pertanyaan, apakah Mourinho sudah mudah untuk ditaklukkan? Pertanyaan itu dijawab Mourinho ketika ia menerima pinangan Inter Milan. Tantangan melatih Nerazzurri dijadikan Mourinho sebagai pembuktian apakah ia bisa meningkatkan karirnya kembali setelah tercoreng ketika dipecat Chelsea. Jawabannya sempurna. Inter mampu diantarkannya meraih treble winner, yakni juara Serie A, Coppa Italia dan Liga Champions pada musim 2009-2010. Lalu dengan cara apa ia melakukannya? Selain dana penuh yang disokong manajemen Inter untuk mendatangkan beberapa pemain kebutuhan Mourinho, ia juga menemukan cara baru untuk bermain. Ketika di Inter, orang makin banyak mengenalnya sebagai bapak negatif football atau penemu taktik parkir bus. Termasuk kala Inter mengandaskan Barcelona di semifinal Liga Champions 2009-2010. Musim itu, mau lebih mengutamakan sepak bola pragmatis atau berorientasi pada hasil, termasuk bertahan total. Formasi yang diaplikasikannya pun berbeda seperti di Chelsea, yakni 4-3-1-2. Sempurna di Inter, ia kemudian menjajal tantangan menangani klub besar lainnya, Real Madrid. Disitulah Mourinho diuji. Apakah ia mampu membawa El Real mematahkan hegemoni kejayaan tiki-taka Barca? Mou ketika di El Real kembali lagi ke taktik awalnya seperti di Chelsea, yakni 4-2-3-1. Ia berupaya menyesuaikan kondisi skuad yang dimilikinya. Namun dari segi pendekatan bermain, Mourinho tetap pragmatis. Selama 3 musim ia hanya meraih 1 gelar La Liga, 1 gelar Copa del Rey dan 1 gelar Piala Super Spanyol. Hasil itu dinilai tak pantas bagi klub sebesar Real Madrid yang masih mencari gelar La Decimanya di Liga Champions. Maka dari itu ketika racikannya dicap gagal di El Real, ia mulai banyak dipertanyakan. Tuah 4-2-3-1 dan permainan pragmatisnya terbukti tak bisa berbuat banyak bagi prestasi Los Blancos. Ia akhirnya pergi dari El Real di 2013, lalu kembali melatih Chelsea untuk periode keduanya pada musim 2013-2014. Di periode keduanya di Chelsea, ia juga ingin membayar kekecewaan publik Stamford Bridge kala dipecat 2007 silam.
Masih dengan 4-2-3-1 yang pragmatis itu, Chelsea kembali dibawanya solid. Hasilnya di musim 2014-2015 ia terbukti kembali mampu meraih gelar juara Liga Inggris. Namun satu hal yang perlu diingat Mourinho, ia masih hutang gelar Liga Champions pada Chelsea yang belum bisa ia berikan selama ini. Nah, di musim 2015-2016, Chelsea mulai mengalami penurunan drastis. Skuad racikan Mo sebagian besar underperform. Ia juga tak kuasa membendung keruhnya hubungan dengan para pemain di ruang ganti. Dan benar saja, nasib Mourinho kembali berujung dengan pemecatan untuk kedua kalinya di Chelsea pada bulan Desember 2015. Sudah dipecat Chelsea, namun buktinya ia masih saja dipinang klub besar Inggris lainnya seperti Manchester United. Apakah hal ini menandakan bahwa Mourinho belum habis? Faktanya ketika di MU hasilnya malah oke. MU diantarkannya meraih trofi Europa League, Piala Liga dan Community Shield di musim pertamanya 2016-2017. Mourinho juga back-to-back loh membawa Red Devils tampil di Liga Champions. Namun di Liga Inggris, Mo mentok hanya bisa menjadi runner-up, yakni di musim 2017-2018. Ia belum mampu membawa MU raih gelar Liga Inggris karena keburu dipecat pada awal musim 2018-2019. Selain terpuruk secara hasil, ia dipecat karena dianggap sebagian besar fans MU memperagakan permainan yang membosankan dan parkir bas. Ia kerap dibanding-bandingkan dengan gaya main Fergie yang menyerang. Selain itu, ia juga boros dalam membelanjakan uang, namun tak sepadan hasilnya. Ia juga sering arogan ke media dan tak pandai mengontrol ruang ganti. Setelah dipecat MU, kemudian muncul pertanyaan lagi, kenapa tak ada klub besar lagi yang pakai jasanya? Faktanya, ia hanya menerima pinangan dari Tottenham Hotspur, klub yang masuk dalam Big Six Liga Inggris. Namun prestasinya tak sebesar MU, Chelsea atau Liverpool. Namun apa daya, Mo ingin membuktikan bahwa semua persepsi bahwa dirinya sudah habis adalah salah besar. Mo ingin membuktikan ia mampu sukses di klub yang jarang mendapatkan trofi sekalipun. Selama masanya di Spurs, ia masih mengandalkan gaya permainan lamanya yang pragmatis itu. Sayang sekali, ia kembali dipecat dan tanpa gelar. Tapi yang perlu dicatat, ia dipecat sebelum final Piala Liga. Artinya kalau kata orang, bisa saja Mo meraih gelar ketika ia masih menangani Spurs hingga akhir musim. Setelah dipecat Spurs, Mourinho kembali sepi peminat dari para klub besar. Ia hanya menerima pinangan AS Roma, klub Serie A yang dulu termasuk Magnificent Seven. Namun prestasinya tak sebesar Juve, Inter maupun AC Milan. Di saat banyak dicemooh karena dianggap sudah menurun, ia justru menorehkan rekor baru sebagai pelatih yang menjuarai di 3 kompetisi Eropa berbeda. Hal itu terjadi setelah ia sukses membawa Giallorossi meraih gelar Conference League musim 2021-2022. Bahkan di musim 2022-2023, ia masih mampu membawa Serigala Ibu Kota itu ke final Europa League dengan gaya mainnya yang makin pragmatis. Namun kegagalannya di final oleh Sevilla telah mencoreng karirnya. Di kompetisi domestik pun Roma hanya masuk Europa League musim depan. FYI aja, pelatih sekaliber Mourinho ternyata sudah lama absen loh di Liga Champions. Terakhir kali yakni pada tahun 2018 ketika bersama MU. Yang perlu dicermati di sini, dari tahun ke tahun karir Mourinho dengan gaya pragmatisnya itu makin menurun. Sebagai bukti, penurunan level klub yang ia latih beserta prestasinya.